Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Lutfi Hamzah. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang perkenalan tentang manajemen proyek atau project management. Oke, jadi sekarang kita lihat sudah banyak organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan yang meminati dalam bidang manajemen proyek. Karena kan kita lihat banyak sekarang proyek-proyek yang harus dikerjakan itu kalau kita tidak pandai memanagenya, itu maka proyek tersebut akan gagal. Makanya di sini kita akan belajar tentang manajemen proyek khususnya di bidang IT. Dan juga dunia di bidang IT sekarang sudah sangat mendunia ya. Apapun kegiatan atau apapun proyek itu semua banyak berhubungan dengan teknologi informasi. Apalagi kita di bidang sistem informasi itu kayak pembuatan software, pembuatan pengadaan dan lain-lain yang berhubungan dengan informasi teknologi. Jadi kita lihat sudah banyak meningkatnya pekerjaan-pekerjaan di manajemen proyek ini yang diperkirakan oleh Project Management Institute atau PMI, yang PMI ini adalah yang mengeluarkan sertifikasi tentang project management. Jadi kalau Anda ingin menjadi seorang project manager, Anda akan mengikuti namanya asesmen yang dilakukan oleh PMI untuk mendapatkan dan diakui oleh dunia. Jadi kita lihat di sini dia memperkirakan pada tahun 2010 sampai tahun 2020 pekerjaan tentang manajemen proyek itu sangat meningkat tajam. Khususnya di Amerika Serikat itu 6,2 juta pekerjaan. Mungkin di Indonesia juga mengikuti ya. Oke, kita lihat di sini gaji seorang yang berprofesi sebagai manajer manajemen proyek atau di bidang manajemen proyek atau jadi project manager dan lain-lain. Kalau kita sebut kayak seorang konsultan di bidang IT, kita lihat gajinya di sini sekitar 100 ribuan dolar. Kalau kita kalikan per tahun, ini per tahun ya. Kalau kita bagikan per bulan itu sekitar 150 jutaan per bulannya kalau di Amerika Serikat. Oke, kemudian skill-skill yang harus dimiliki dalam project management ini, khususnya kita yang baru fresh graduate ya, itu yang pertama itu adalah teamwork atau kerja sama kelompok, kemudian decision making, bagaimana kita cepat untuk memutuskan suatu permasalahan, kemudian problem solving, kita itu sebagai pemikir untuk menyelesaikan permasalahan, dan yang selanjutnya adalah verbal communication, bagaimana kita berkomunikasi itu sangat lancar sehingga kita bisa nanti berhubungan dengan klien atau dengan siapapun dalam bekerja. Oke, jadi mengapa kita di sini belajar tentang IT project management? Kalau di sini kita lihat yang dilakukan pada 1995 yang dilakukan oleh Standish Group Study atau CHAOS menemukan bahwa 16,2% proyek di bidang IT itu yang berhasil yang sesuai dengan skop, waktu, dan tujuan dan biayanya itu hanya 16,2% yang berhasil. Sedangkan 31% proyek di bidang IT itu di-cancel atau di-stop sebelum selesai karena gagal. Karena tidak sesuai dengan namanya skopnya atau ruang lingkupnya, waktunya, dan biayanya. Jadi banyak gagal karena mereka tidak belajar tentang project management. Jadi keuntungan kita menggunakan project management ini adalah yang pertama itu kita itu nanti lebih baik dalam mengawasi keuangan, sumber daya sama sumber daya manusia sama sumber daya lingkungan kita. Kemudian lagi meningkatkan hubungan dengan klien atau customer. Kemudian juga pengerjaannya lebih cepat, kemudian biayanya bisa jadi kecil, kemudian kualitas yang kita buat dari project tersebut itu lebih bagus dan sangat bagus lagi, kemudian keuntungan yang kita dapatkan sangat besar, kemudian kita meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja, kemudian dengan project management ini kita dapat bekerja sama di dalam internal kita itu sangat baik. Kemudian moral-moral pekerja di dalam project management ini naik ya, sehingga dia melakukan sesuatu atau pekerjaan dalam proyek itu sangat bagus dan baik. Jadi, apa itu proyek? Proyek itu adalah suatu usaha yang sementara atau temporary yang dilakukan untuk menciptakan suatu produk, layanan, jasa, atau hasil yang unik. Ini merupakan pengertian dari buku PMBOK Guide 5 Edition 2013. Jadi suatu proyek itu akan berakhir ketika tujuannya itu tercapai atau proyeknya telah dihentikan atau di-stop. Kemudian proyek itu bisa berukuran proyek yang besar, bisa kecil, bisa waktunya dengan waktu yang singkat dan bisa juga waktu yang lama. Jadi proyek itu adalah suatu pekerjaan. Kayak kalian mungkin dapat proyek atau project mini itu merupakan suatu proyek. Sampai proyek kalian selesai, dapat nilai, dah selesai lah
proyek kalian tersebut. Itu yang disebut dengan project atau proyek. Oke, contoh-contoh proyek adalah yang pertama itu seperti mengembangkan suatu produk atau jasa yang baru. Kayak kalian disuruh buat aplikasi baru. Pokok sesuatu hal yang baru yang kalian buat itu disebut dengan proyek. Kemudian juga kalian melakukan suatu perubahan di dalam organisasi. Mungkin kalian buat namanya sistem yang baru untuk melakukan perubahan di dalam suatu perusahaan. Kemudian kalian merancang suatu kendaraan transportasi yang baru. Kemudian mengembangkan atau membuat suatu sistem informasi yang baru. Atau kalian merubah atau menambahkan aplikasi yang sudah ada atau sistem yang sudah ada. Oke, ini contoh yang di bidang IT ya, sedikit ya. Ini tentang bagaimana kalian membuat aplikasi berbasis smartphone atau mobile, penjualan secara online, pekerjaan helpdesk, pengadaan software, pengadaan komputer di suatu organisasi. Pokok apapun proyek yang berhubungan dengan IT itu disebut dengan proyek IT atau proyek sistem informasi. Oke, jadi ini dia proyek atribut-atribut dalam suatu proyek atau ciri-ciri atau hal-hal yang harus dimiliki oleh proyek tersebut. Yang pertama itu proyek itu harus mempunyai tujuan yang unik. Kemudian dia sifatnya sementara, yaitu bersifat temporary, bisa di stop kapan aja dan selesai ketika tujuannya tercapai. Dibangun berdasarkan progresif elaborasi ya, berdasarkan elaborasi dari beberapa orang di dalam suatu tim. Kemudian juga membutuhkan sumber daya dari berbagai area, baik itu sumber daya yang fasilitas, sarana prasarana, baik juga dari sumber daya manusianya tersebut. Kalau di bidang IT itu ada yang namanya programmer, ada analis, ada audit, ada project manager, dan lain-lainnya. Pokok siapapun yang berhubungan dalam proyek tersebut itu disebut dengan namanya stakeholder. Kemudian dia juga mempunyai pelanggan utama atau sponsor proyek, yaitu orang yang memberikan dana untuk mengerjakan proyek tersebut. Oke, sekarang kita masuk lagi ke project managers. Jadi siapa itu project managers? Jadi project manager itu adalah seperti orang yang menjadi pemimpin atau leadernya dalam pembuatan suatu proyek. Yang jadi dia yang sebagai yang tertinggi ya, kalau di dalam suatu tim itu disebut dengan project managers. Manajer proyek ini bertanggung jawab penuh terhadap pencapaian dari tujuan proyek tersebut. Melalui yang pertama itu identifikasi kebutuhan proyek. Dia nanti akan mengidentifikasi apa-apa saja yang diperlukan dalam suatu proyek. Kemudian juga membangun dan mendefinisikan tujuan proyek dengan sangat jelas. Jadi dengan sesuai dengan ruang lingkup yang diinginkan. Dia akan menyeimbangkan juga permintaan antara kualitas yang dibangun itu dengan ruang lingkup, waktu, dan biaya. Jadi kualitas itu tergantung juga terhadap ruang lingkup, waktu, dan biaya yang telah dipikirkan atau telah dirancang sebelumnya. Kemudian juga project manager ini juga melakukan pendekatan-pendekatan dari berbagai pertimbangan, harapan dari semua stakeholder, baik itu dari klien, baik itu dari tim dalam suatu proyek tersebut. Oke, kita lihat di sini ada namanya triple atau 3 constraint dalam project management. Ada 3 yang menjadi pondasi ini dalam suatu proyek, yaitu pertama itu adalah scope. Scope itu adalah ruang lingkup. Kemudian cost adalah biaya. Kemudian time adalah waktu. Jadi semua ini adalah pondasi yang sangat penting di dalam suatu pembuatan proyek. Nah, jadi dia harus sesuai dengan scope, biaya, waktu, hingga mencapai target. Maka nanti dari targetnya kalau udah selesai, disitulah kita bisa nanti mengukur kualitas dari proyek tersebut. Oke, yang pertama itu adalah ruang lingkup. Ruang lingkup ini adalah mendefinisikan apa yang termasuk dalam pekerjaan proyek, produk, jasa yang diinginkan oleh sponsor proyek. Jadi di ruang lingkup itu kita tidak boleh mengambang, harus tepat sasaran. Jadi tidak boleh kita disuruh buat A, tapi kita nanti ruang lingkup kita A, tapi kita buat ruang lingkup B. Itu yang membuat nanti memboros waktu, biaya, dan lain-lainnya. Kemudian waktu. Jadi waktu ini adalah mendefinisikan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian biaya itu terkait dengan dana. Oke, ini kita lihat contohnya di sini ya. Antara scope, cost, sama time, itu di dalamnya itu adalah kualitas. Kalau skopnya terus berubah, maka nanti proyeknya itu akan telat. Karena buat A, rupanya suruh B. Buat C, disuruhnya buat D. Kemudian tidak ada pula lagi namanya insentif atau dana tambahan dari owner. Ujung-ujungnya adalah kegagalan. Makanya penting di sini yang disebut dengan triple constraint dalam suatu project management.
Oke, jadi apa itu manajemen suatu proyek atau manajemen proyek? Oke, jadi manajemen proyek ini adalah penerapan dari pengetahuan-pengetahuan atau knowledge, keahlian, skill, alat dan teknik, tools dan teknik pada suatu aktivitas proyek untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan dan harapan dari pihak yang terkait dari suatu proyek. Kemudian project manager harus bisa mengawasi tentang jalannya tentang triple concern yaitu project scope, time, dan biaya. Kemudian juga memfasilitasi bagaimana jalannya proses agar sampai ketemu dengan apa yang diinginkan dan ekspektasi dari stakeholder dari suatu proyek. Oke, ini dia kerangka kerja manajemen proyek. Jadi di sini kita akan belajar tentang 9 knowledge area, yaitu 9 pengetahuan yang harus kita pelajari. Yang pertama itu adalah, ini kita lihat scope, kemudian scope ini ruang lingkup, time ini adalah waktu, bagaimana kita memanajemen waktu, kemudian bagaimana memanajemen biaya, kemudian kualitas, kemudian nih human resource management itu terkait dengan orang-orang yang bekerja, kemudian communication management bagaimana kita berkomunikasi antar tim dan juga antar klien, dengan klien kita, dengan pemberi dana kita. Kemudian juga kita belajar nanti tentang risk management, yaitu tentang bagaimana kita mengantisipasi apabila A yang terjadi, kita sudah siapkan plan B. Plan B kita siapkan lagi plan C. Kemudian ada procurement management, bagaimana tentang yang berkaitan dengan pihak luar, baik itu dari pengadaan, baik itu juga dari pihak outsourcing. Jadi nanti kita sebut dengan project integration management, bagaimana kita mengintegrasikan dari 9 knowledge area ini menggunakan tools-tools dan teknik-teknik sehingga nanti stakeholders yang mereka butuhkan dan ekspektasi mereka itu sesuai dengan yang mereka harapkan, maka proyek itu akan sukses. Setelah proyek kita akan sukses, kita buat namanya disebut dengan project portfolio. Jadi kita telah mengerjakan proyek-proyek yang kita buatkan ini. Kalau kita sudah berhasil membuat suatu proyek, maka nanti akan terpampang di CV kita. Jadi nanti kayak perusahaan-perusahaan sudah pernah melihat portofolio kita, maka akan mempercayai lagi kita akan mengerjakan proyek-proyek yang selanjutnya. Jadi ini dia dari kerangka manajemen proyek ya, yang tentang knowledge area, yaitu knowledge area itu kan tadi ada 9. Apa aja kompetensi-kompetensi yang harus dikembangkan oleh seorang manajer proyek. Kemudian ada lagi yang disebut dengan project integrasi manajemen, bagaimana mengintegrasikan dari beberapa proyek knowledge proyek tadi menjadi jalan bersama. Kemudian ada disebut dengan project scope management, itu tentang mendefinisikan tentang ruang lingkup yang harus dikerjakan dalam suatu proyek. Kemudian ada project time management, itu memperkirakan waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu proyek. Kemudian ada juga yang disebut dengan project cost management, itu terkait bagaimana persiapan dan pengelolaan dana atau budget dari suatu proyek. Yang selanjutnya adalah project quality management, bagaimana kompetensi ini untuk menjamin bahwa proyek yang dilakukan atau yang kita kerjakan itu sangat puas atau memuaskan, sehingga satu sama lain itu tidak ada yang dikecewakan. Kemudian ada disebut juga dengan Project Human Resource Management, yaitu berkaitan dengan sumber daya manusia yang terlibat dalam suatu proyek, baik itu programmer, baik itu marketing, baik itu analis, baik itu project manager, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah Project Communication Management, bagaimana kompetensi untuk membuat, mengumpulkan, menyebarkan, dan menyimpan informasi proyek itu. Intinya di sini bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan tim dan juga dengan klien. Selanjutnya lagi adalah project risk management, itu kompetensi untuk mengidentifikasi, menganalisis, merespon risiko-risiko yang ada. Jadi kita mempersiapkan risiko yang ada dalam pembuatan suatu proyek, kita membuatkan hal-hal untuk menghadapi risiko tersebut. Contohnya plan A, plan B, plan C, plan D, pokoknya sampai risiko yang kita temukan sangat kecil. Kemudian yang selanjutnya adalah Project Procurement Management, yaitu tentang kompetensi untuk memperoleh barang-barang atau servis untuk mendukung pelaksanaan proyek baik itu dari dalam maupun dari luar organisasi. Contohnya di sini seperti pengadaan barang baik itu dari pihak ketiga, baik itu kita dari outsourcingnya, dan lain-lainnya. Kemudian tentang tools dan teknik dalam project management ini adalah alat yang digunakan untuk menilai manajer proyek dan timnya dalam melaksanakan proyek yang berkaitan dengan tadi 9 knowledge area tadi. Misalnya kalau di sini kita lihat contohnya apa aja
tool dan tekniknya dalam scope manajemen, yaitu nanti kita membuat nama project management statement atau pernyataan ruang lingkup. Kemudian kita buat nanti nama WBS, work breakdown structure, yaitu tentang bagaimana kita membuat nanti struktur yang sangat detail seperti struktur pekerjaan. Kemudian requirement analysis, kemudian scope change control. Pokoknya ini adalah teknik-teknik bagaimana nanti kita melaksanakan proyek tersebut. Jadi setiap knowledge ini mempunyai tools dan teknik masing-masing. Oke, selanjutnya lagi adalah stakeholders proyek. Jadi apa itu stakeholders? Mungkin kalian sering dengar ya, stakeholder. Jadi stakeholder itu adalah orang yang terlibat atau dipengaruhi oleh aktivitas suatu proyek. Intinya adalah orang-orang yang terlibat dalam suatu proyek tersebut. Contohnya yang pemberi sponsor, kemudian project manager, kemudian tim proyek, kemudian staf yang mendukungnya, programmer, analis, database analis, dan lain-lainnya, pelanggan atau customer, user, maupun nanti distributor atau pemasok. Jadi siapapun yang berhubungan dengan proyek tersebut itu disebut dengan stakeholders project. Oke, ini dia adalah faktor-faktor keberhasilan dari suatu proyek. Yang pertama itu dukungan dari eksekutif. Maksudnya ini dukungan dari top level manajemen, yaitu dari pimpinan, atau dari yang level-level atas dalam melaksanakan proyek tersebut. Kemudian keterlibatan pengguna atau keterlibatan user dalam pelaksanaan proyek tersebut. Jadi dengan adanya masukan dari user, maka kita akan semakin jelas apa yang akan kita kerjakan atau ruang lingkupnya itu semakin sempit. Jadi di situ kita bisa langsung tepat sasaran. Kemudian yang selanjutnya adalah manajer proyek yang berpengalaman. Oke, project manager yang berpengalaman ini adalah orang yang sangat sudah experience dalam melakukan beberapa proyek-proyek, jadi dia tinggal sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jika ada masalah, dia sudah tahu apa yang harus disiapkan. Kemudian tujuan bisnis yang sangat jelas, pastinya ruang lingkup yang sangat diminimalisasi. Kemudian infrastruktur perangkat lunak yang sangat memadai, kemudian kebutuhan yang diperlukan itu sudah sangat mapan atau mantap, kemudian metodologinya sangat baik dalam mengerjakan proyek tersebut, estimasinya itu sangat handal, dan lain-lainnya. Seperti staf yang kompeten, programmer yang bagus, yang hebat, analis yang bagus, marketing yang bagus, communication-nya bagus, dan lain-lainnya. Oke, ini ya survei pada tahun 2014 tentang karir untuk project manager di bidang informasi teknologi. Ada 10 skill yang harus disiapkan untuk tahun 2015 dan seterusnya. Jadi ini adalah skill-skill ya yang akan saya tunjukkan di sini. 10 pekerjaan di bidang IT. Yang pertama itu pastinya itu programming dan aplikasi development, yaitu adalah orang-orang yang pengembang aplikasi atau programmer. Yang di bawahnya itu adalah project manager. Oke, disinilah kenapa kita harus belajar tentang project management. Kemudian helpdesk, security, web development, database administrasi, mobile application, networking, big data. Jadi kalau nggak jago di bidang programming, ya udah berarti di bidang project management. Oke, sekarang masuk lagi kita ke Project Management Institute atau disebut juga dengan PMI ya. PMI ini adalah suatu lembaga internasional profesional di bidang project management yang didirikan pada tahun 1969. Anggota PMI ini sangat berkembang. Pada tahun 2014 anggotanya itu sudah menjadi lebih dari 449.000 di dunia ya. Project Management Institute ini dia yang mengeluarkan sertifikat asosiasi di dalam project management. Websitenya yaitu www.pmi.org. PMI ini menyediakan sertifikat Project Management Professional atau PMP. Nanti di sini kita ikut dulu pelatihan, kemudian ikut tesnya secara internasional, nanti menggunakan pastinya bahasa Inggris. Jadi kalau kalian mempunyai sertifikat ini, mungkin kalian akan mudah di-hire oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai project management. Mungkin juga sebagai project manager. Oke, ini dia perkembangan dari sertifikat PMP dari 1993 sampai 2014. Semakin tahun dia semakin meningkat. Mungkin di sini tahun 2020 itu udah sangat banyak sekali karena semakin banyak project-project di bidang IT yang memerlukan sertifikasi PMP ini. Oke, mungkin pertemuan kita sampai di sini. Jumpa lagi di video selanjutnya, khususnya di pertemuan selanjutnya. Semoga
kita sehat selalu di saat kondisi wabah COVID-19 ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.